itu berarti butuh waktu banyak. Kalau Pak Dokter itu butuh 4 tahun untuk belajar itu. Jadi untuk mencapai apa ya, seseorang memiliki pengetahuan dan kredibel di pengetahuannya itu butuh bertahun-tahun. Ya. Karena itu fa'lam, ketahuilah sesungguhnya an-nasa, sesungguhnya manusia itu fima sa'altahu, terkait dengan apa yang kau tanyakan tadi itu. Ya, fariqani, ada 2 jenis manusia. Fariqun. Ya, jadi kelompok yang pertama qani'un bit-taqlid. Sekelompok manusia yang merasa cukup dengan taklid. Ya. Yes, pupuk bawang, melok. Wa huwa mustaghnin 'anil bahthi. Kelompok yang ini itu tidak butuh yang namanya penelitian, observasi, pengetahuan lebih mendalam lagi, itu tidak. Mereka tidak sampai ke sana. Jadi orang kalau di golongan taklid ini ya mustaghnin 'anil bahthi, sampai ngajak penelitian, dengan ajak belajar lebih mendalam lagi, itu mboten mengatasi. Memang dia berada di mana? Qani'un bit taqlid. Dia merasa sudah cukup di fase taklid itu. Walakin yanhaju as-sabila alladhi rasamahu lahu muqallidhu. Bahkan kelompok ini itu kecenderungannya akan menempuh suatu perbuatan atau perilaku atau apa saja sesuai dengan jalan yang ditetapkan oleh siapa yang diikutinya. Kalau yang diikutinya ngalor, ya dia akan ngalor, dia akan tahu kenapa kok ngalor tuh. Kalau orang yang diikutinya bicara ngidul, ya dia kan ngidul, tetapi nggak akan bertanya kenapa kok aku kudu ngidul. Nah itu orang yang taklid begitu, ya sesuai dengan siapa yang mengarahkan. Yaitu kelompok yang pertama. Wa fariqun, kelompok yang kedua. Wa fariqun akharu, kelompok yang berikutnya, yang kedua, la yuqalliduna taqlidal maridi lit-tabib. Mereka tidak bertaklid sebagaimana taklidnya orang sakit kepada dokter. Ya. Jadi dengan ke rumah sakit, kemudian datang ke UGD ya. Kan proses napa di proses A, B, C, jangan didiagnosa dulu ya. Itu tes darah, apa mawon niku nggih, dan lain sebagainya. Kalau penjelasannya sebagai seorang pasien, ya menang tok ngenteni apa yang akan dilakukan oleh dokter yang satu, kemudian dokter ahli yang berikutnya. Kita hanya diam, menunggu, sampai menunggu hasil dari diagnosa. Ya. Ya wis gak takon apa dokter aku kok dikei dincepi ngene niku diinfus ya. Kenapa kok saya itu diambil darahnya, kira-kira berapa liter darah saya akan diambil? Ya gak takon ngoten wis. Monggo. Jadi itu namanya apa? Taklidnya seorang pasien kepada dokter. Jadi kelompok yang kedua ini, jadi kelompok yang pertama itu seperti apa? Taklidnya seorang pasien kepada dokter. Kelompok yang kedua tidak. Dia tidak seperti itu. Bal yatasyawwafuna, tapi kelompok ini setelah dapat informasi dia akan melihat, mengamati. Itu dia tasyawufun secara mendalam. Ila an yanalu rutbatal atibba, sampai-sampai kelompok seperti ini secara pengetahuan nanti selevel dengan para dokter itu. Walaupun dia sebenarnya pasien. Berarti kita sudah tidak lagi berbicara simbol ya, tidak berbicara gelar akademik. Ini sudah terlewat lepas dari gelar-gelar akademik. Seseorang itu bisa mencapai pada level tertentu jika memang dia yatasyawwafun, belajar secara mendalam terusnya, baik secara knowledge-nya, secara teoritiknya maupun dari segi empiriknya. Sampai kemudian kalau di grade itu nanti bisa levelnya sama. Kalau demikian berarti ngeten. Untuk memandang seseorang tingkat yang pertama dan tingkat kedua, kita lepaskan dulu ya jubah-jubah akademik itu. Kita lepaskan dulu jubah-jubah yang disematkan oleh masyarakat awam atau orang-orang umum kepada sosok-sosok. Misalnya Mas Sofi itu dijubahi oleh orang sekitarnya dengan sebutan Pak Ustadz atau Mbak Kum Pak Kiai atau Paman Mbah Hopoh misalnya.
Yang itu kan pelabelan secara sosiologis. Kalau jenengan ingin mengetahui kapasitas keilmuan seseorang tidak lewat itu, tetapi dilihat dari segi apa? Hal yatasyawwafuna. Apakah orang-orang yang dilabeli tadi itu mau belajar lebih mendalam, ya, selalu hidupnya terus belajar, sehingga tidak ada kejumutan dari cara pandang, tidak ada kejumutan dari perilaku, sehingga dia akan terus naik, ya tarakoh, naik sampai bisa jadi sesuai dengan klaim yang diberikan oleh masyarakat. Begini. Nah ini berarti untuk mengukur seseorang itu muqallid, apa orang yang bahis itu orang yang hidupnya selalu meneliti, tidak tinggal diam. Itu tidak bisa sekedar gelar-gelar akademik tidak sekedar itu. Walaupun secara gelar akademik iya, itu bagian. Tetapi apakah manusia kemudian hidup secara akademik semua? Kan tidak. Belum. Itu hanya sekian persen manusia yang hidup di dunia akademisi. Sedangkan masyarakat luas itu bagaimana? Karena itu pengukurannya kalau dari sini tergantung hal yatasyawwafuna ila an yanalu rutbatal atiba. Tergantung keseriusan dan kesungguhan seseorang mempelajari sesuatu hingga sampai pada level tertentu. Bahkan cara wong iki orang biasa, tapi levelnya padha mbek dokter nanti. Betul ya. Nah itu cara pandang ulama dulu begitu. Karena itu dari dua klasifikasi jenis manusia ini, spesies manusia ini, manusia yang satu pupuk bawang terhadap informasi, manusia kedua tidak tinggal diam dari informasi itu, terus meneliti dan belajar. Baik, wal khatbu, berbicara tentang fihada tentang hal ini, wa'azim, sangat besar. Cukup ya, tidak bisa hanya semalam dua malam. Berbicara tentang jenis ilmu, berbicara tentang ya macam-macam ilmu tadi, bagaimana kerja ilmu itu tidak cukup dalam waktu sebentar. Tapi karena apa? Karena azim, masalah ini masalah besar. Wal mada tawilun, butuh waktu yang panjang. Wa syurutu halal amri, dan syarat hal ini, perkara ini, la tazharu fil a'sari, tidak tampak fil a'sari dalam berbagai masa terjaman. Illa li wahidin fardin syadin, kecuali bagi seseorang individu syadin yang langka. Ya, artinya begini, kebanyakan manusia itu pola pikirnya itu oleh beliau dipandang umumnya ya itu simbolik. Ya. Kalaupun ada orang yang tidak dipandang menekuni bidang tertentu, kemudian dia mendalami, ya itu syadin. Orang dipandang misalnya gitu. Orang ini kayak secara fisikal, secara kostumnya itu kan orang awam misalnya. Tetapi hidupnya tidak pernah berhenti untuk belajar. Berarti sebenarnya dia bukan awam. Oke, karena kriterianya bukan soal jubahnya, bukan soal kostumnya. Tetapi sejauh mana hidupnya sehari-harinya memang terus belajar dia. Ini mengetahui hakikat-hakikat itu. Sebaliknya, seseorang yang dijubahi oleh secara sosiologis dijubahi sebagai orang yang memiliki gelar tertentu, bisa jadi dia awam. Kenapa? Enggak tahu belajar kok dia. Enggak yatasyawwafu. Maka dia bisa jadi